Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi kali ini kita akan mereview kandang saya yang lama. Jadi kandang saya yang lama ini teman-teman semua, bahwa sebelumnya waktu sekitar tahun lalu atau sekitar hampir 2 tahun lalu saya memiliki kandang ini teman-teman. Jadi kandang ini awalnya, jadi memang kenapa saya memiliki kandang ini, yang pertama itu karena hanya ingin mencari hiburan. Jadi mencari hiburan untuk bisa memberikan makan ayam, kemudian supaya ada sesuatu pekerjaan yang saya lakukan. Maka ini merupakan kandang yang lama teman-teman. Ini kelihatan ada ekornya ya, ada ekornya di sana teman-teman. Itu sementara mengerami ayam yang sementara mengerami telurnya. Jadi ini merupakan kondisi kandang saya yang lama teman-teman. Dan kandang yang saya yang lama ini berawal sebelumnya bukan begini teman-teman. Jadi ini juga ada ayam yang anaknya sudah menetas. Jadi indukan ayam ya, saya taruh di sini sudah menetas. Kemudian indukan ayam sementara memberikan kehangatan. Posisi sekarang ini teman-teman sementara hujan rintik-rintik. Jadi di tempat saya sementara hujan rintik-rintik. Jadi ini merupakan kandang saya yang pertama teman-teman. Dan sekarang untuk kandangnya ini saya sudah jadikan untuk tempat telur ayam. Jadi ayam-ayam indukan yang saya lepas di luar ini merupakan tempat untuk mereka bertelur dan juga mengerami. Kita sudah melihat tadi di dalam, jadi ada beberapa tempat telur, jadi mereka akan mengerami di tempat sini. Nah, untuk kandang ini teman-teman, saya sudah jelaskan pada awal tadi bahwa untuk kandang ini merupakan sebelumnya bukan seperti ini. Jadi masih kandang yang sudah saya perlihatkan tadi. Nah, kandang seperti ini. Kemudian karena saya berpikir ada kelebihan-kelebihan, maka saya tambah. Tapi untuk biaya pembuatan kandang ini sebenarnya sangat kecil teman-teman. Karena untuk bambunya, nah bambunya ini saya cuma mengambil di belakang rumah. Nah kita bisa perlihatkan. Nah saya mengambil di belakang rumah. Nah ini untuk pengambilan bambu. Jadi gratis teman-teman. Karena memang ada tersedia bambu, sampai saya berpikir untuk membuat kandang dari bilah-bilah bambu ini. Itu teman-teman bisa dilihat. Nah, dan kalau kita lihat dari belakang, ini kita bisa lihat dari belakang untuk kandang ayamnya. Itu teman-teman ayam-ayam saya, ayam indukan dan ayam-ayam yang bertelur. Itu teman-teman bisa dilihat. Nah, kemudian ini dilihat dari belakang. Nah, karena memang bambunya tersedia, jadi saya membuat kandang. Nah, biayanya sangat sedikit, sangat kecil, karena memang alhamdulillah di tempat saya ada bambu. Kira-kira kalau di lokasi atau tempat teman-teman ada bambu, nah bisa dibuat. Tapi kalau tidak ada, ya bisa dibuat manual seperti ini. Ya, dari sini. Memang saya pertama dari yang ini, kandang yang ini pertama. Setelah saya lihat ada potensi keuntungannya, bertambah keuntungannya, maka saya membuat kandang yang seperti ini. Sekitar 1 tahun lebih, hampir 2 tahun untuk kandang ayam yang ini. Kemudian bertepatan karena sudah mulai bertambah ayamnya, saya sudah panen, kemudian ada menghasilkan keuntungan, maka untuk kandangnya ini saya jadikan tempat bertelur, dan kandangnya saya pindahkan ke sebelah. Jadi kita bisa lihat teman-teman. Nah kemudian saya membuat
kandang ini, dan kandang ini pun biayanya juga kecil, tidak sampai mengeluarkan biaya yang banyak. Jadi kalau seperti ini, nah ini kita bisa lihat, alhamdulillah teman-teman, ayam-ayam saya pada sehat walaupun musim hujan, musim pancaroba, ini tetap sehat karena saya memberikan pakan yang bisa juga dilihat di video-video sebelumnya. Jadi pakan yang saya biasa berikan. Jadi teman-teman, kembali lagi mereview kandang saya. Jadi ini kandang saya kalau kita lihat dari jauh, nah teman-teman. Nah, kita lihat dari jauh. Ini untuk kandang saya. Jadi kandang saya ini seperti ini. Dan untuk kandang ini kenapa saya buat, karena memang untuk kandangnya itu dari hasil panen ayam. Panen ayam sekitar 30 ekor, kemudian ada memanen ayam sekitar 40 ekor, ada memanen ayam 20 ekor, ada keuntungannya. Nah ini teman-teman, ayam juga saya bertempatkan tempat telur di luar kandang. Jadi untuk ayam-ayam indukan saya bertelur di kandang. Ini penghematan biaya teman-teman. Jadi untuk indukan yang bertelur saya tidak kurung di dalam kandang, mereka tetap terlepas di luar. Untuk dengan cara seperti itu maka bisa menghemat biaya pakan. Nah ini kalau kita review teman-teman, kalau untuk ini kalau di tempat saya biasa disebut dengan batako. Di tempat saya biasa disebut dengan batako. Ini batako ini tidak sampai 200.000. Jadi tidak sampai 200.000 untuk batako, karena memang ketinggiannya cuma rendah. Kemudian untuk terali ini, terali besi ini, jadi terali besi ini saya beli dia per gulung. Memang kalau belinya per meter itu agak mahal, kita dapatnya mahal. Tapi karena saya beli per gulung, maka saya mendapatkan satu gulung itu di tempat saya sekitar 400.000, 300.000 lebih. Ini satu gulung di tempat saya. Kemudian untuk kalau kita lihat juga ada kayu-kayunya. Nah ini kayu-kayunya ini teman-teman, kalau beli dia sudah jadi di tempat saya harga 40.000. Tetapi karena saya pergi di tempat tumpukan kayu, ini saya mendapatkan dia belinya per lembar kayu ini, bukan satu paket yang sudah terpaku, tetapi saya membeli satu kayu ini, kemudian saya paku sendiri. Nah karena dia kayu-kayu yang afker, istilahnya kalau di tempat saya afker, yang kayu-kayu tipis yang mereka sudah tidak bisa pergunakan. Nah untuk setiap satu kayu itu dihargai Rp400. Jadi bisa menghemat. Kalau saya hitung-hitung, kalau saya buat sendiri itu satu unit itu bisanya cuma sampai 12.000. Kalau mereka jual 40.000, saya bisa membuatnya dengan bahan yang saya sudah beli di tumpukan afkering, kayu afkering. Jadi harganya sekitar 12.000. Ada sekitar 7 lembar yang saya buat ini, satu unitnya 7 untuk mengelilingi kandang. Jadi ini teman-teman, ayam indukan saya dan ayam pejantan. Jadi setiap saya lepas di luar, mereka mencari makan sendiri, kemudian mereka ketika sudah ini akan bertelur. Jadi teman-teman seperti itu. Kemudian untuk lembar sengnya, jadi lembar sengnya ini alhamdulillah ada di tempat saya yang mengopor. Ya, lembar seng ini lembar seng bekas karena dia buat bangunan baru, bangunan lama dirubuhkan. Kemudian untuk sengnya ini diopor sama saya. Kalau di toko di tempat saya satu lembar seng itu sekitar Rp65.000.
Tetapi alhamdulillah dengan pembicaraan dengan teman saya, karena ini juga sengnya cuman diopor ke saya, artinya karena bekas, maka diberikan ke saya satu lembar seng itu 17.500. Nah, kemudian juga kayu demikian teman-teman. Jadi kayu ini ada juga yang saya beli, ada juga yang saya dapatkan di tempat afkering. Jadi kalau ditotalkan kandang saya ini, alhamdulillah kandang saya ini dengan bangunan yang saya perkirakan tidak sampai dengan 2 juta rupiah. Jadi cuman 1 juta rupiah. Nah, dengan 1 juta rupiah ini 1 juta hampir 2 juta, maka ini alhamdulillah bisa berdiri dengan juga bantuan dari, artinya tinggal cara kita untuk memanfaatkan strategi kita. Jadi ini sebagai review kepada teman-teman, artinya saya ingin menyampaikan bahwa usaha ayam itu kalau kita serusi, kalau kita tetap berjuang, maka akan menghasilkan keuntungan kepada kita, dan alhamdulillah ini bisa juga membiayai rumah tangga kita. Nah, ini teman-teman semua bisa dibandingkan. Ini kandang saya yang lama sebelum ada kandang yang baru itu. Kemudian setelah saya memanen beberapa kali, kemudian uangnya juga sedikit-sedikit terkumpul, alhamdulillah tersimpan, maka saya membuat kandang yang sebelahnya. Jadi demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.